warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Zahra Herina dengan NPMC 1C0197072. Nah, kali ini kita masih membahas salah satu materi dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, yaitu kita akan membahas terkait konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Nah, mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Nah, karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas atau imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas. Maka tidak ada diferensial atau selisih. Nah, berikut ada prosedur konsolidasi. Yang pertama yaitu menggabungkan semua aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua yaitu mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Nah, yang ketiga yaitu ada mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, selanjutnya ada konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Yang pertama yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh. Nah, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Nah, lalu yang kedua yaitu ada menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Nah, maka akan ada yang namanya pertama laporan keuangan konsolidasi semakin banyak seperti laba rugi bersih konsolidasi, laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Yang kedua itu adanya penambahan akun seperti beban dan pendapatan. Nah, yang terakhir yaitu jurnal eliminasi semakin banyak. Jurnal eliminasi ini ada di pencatatan baik induk maupun di pencatatan entitas anak. Nah, hanya ada dua jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama yaitu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak, dan yang kedua yaitu mengeliminasi dividen yang diumumkan tambahan nilai investasi di pencatatan entitas anak. Nah, yang kedua yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian. Nah, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu terbagi menjadi dua juga, yaitu pertama menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuatnya hanya laporan posisi keuangan. Nah, yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Nah, jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu terdapat 4. Yang pertama yaitu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non-pengendali dan muncul di posisi kredit kepentingan non-pengendalinya. Dan yang ketiga yaitu mengeliminasi bagian dan laba kepentingan non-pengendali. Nah, yang keempat ada jurnal eliminasi bersifat basic, mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, dan investasi pada entitas anak. Nah, selanjutnya ada PSAK non-pengendali. Kepentingan non-pengendali itu diatur dalam PSAK 65 tahun 2014, memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Nah, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk
untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ini akan ada pertama yaitu jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi tidak sama dengan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penutup dan jurnal umum. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua yaitu isu seputar konsolidasi. Nah, pencatatan investasi dalam saham dengan menggunakan metode biaya artinya tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan induk. Nah, jika ada kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatannya bisa dengan metode ekuitas atau metode biaya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.